Fatihah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi kaya muqtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bil wajibin lillahi isina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun gani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istama ijon bifadlihi wa adlihi takuli kulli mumkinin kafirihi arsala ambiya zawi fatona bisiki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihi min aradi min ghairi nafsin kafabil maradi isnaduhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal musahilu dinul wajibi bafatil khamsina biqawmin wajibi tafsirul khamsatin wa isrina rajin nula mukhallafin wa hakim wa karim umadamun ili sunun mudumah salima ibrahim maqalul muhtaba lulul wa ismailu isakun kata yakul yusuf wa ayyub tada su'ibu harun wa musa wal yasa dzulkifli daud sulaiman mutaba ilyasu yunusun zakaria yahya isa wa zahra qalimud daraya alaihimus salatu wassalamu wa alaihim ma'amatil ayyamu wa malakul ladhi bisahabil wa umlah lala syurah wa lana malahum basiru ashrin minhum mujibiru mikalu israfilu isra'ilu man kana birun wa rakibun wa kaza atidu malikun wa ridwanun tada arba'atum min kutubil tafsiruha tauratun musabir huda tanziluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqan ala khairil malak wa suhumul qadiri wa kalimi biha ala mulaka min alimi wa kullu ma ada bihi rasulu fa'akuhul taslimu wal qabulu imanuna bil yawmil akhir wajab wa kulli ma kana bihi minal rajab kalimatun fi dzikri wa bil wajibi mimma ada mukallafi min wajibi nabiyuna muhammadun wa ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdul manabi yang tasib wa ummuhu aminatu zuhriya adrakhu halimatu sa'diyah mauliduhu bima katal amina wa fatuhu bi thaibatal madinah atama qabalal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sabatun auladuhu fa minhum salasatun minas dzukuri tumlamu qasim wa abdullahi wa tayyibu wa tahiran bi zaini zayulakabu
Khadijah Umsitatun fahud bihim waliyah Wa arba'um minal inasi tuzkaru Ridwanu Rabbi lil jami'i tuzkaru Fatimatul Zahra ba'duha Ali Wa ibnahuma Sidani fadluhum Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah Wa Ummu Kulsum min zakat radiyah Anti sinis wadin wa fatul Mustafa Sayyidina Fathbaran Nabiyan Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Rahmah Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah Lil mu'minina ummahatum bardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada Amatuhu Safiyatun zatu tidah Wa qabla hijratin nabi Isra min makatin laylan wikusi yudra Wa bada Isra'in urujulis sama Atara an-nabi yurabang kallama Min gairi kaifin wa nisari wa abdarat Alaihi khamsana ada khamsina barat Wa balagal ummata bil isra'i Wa fardhi khamsatin bilang tira'i Qad faja siddi wa bil asdikil lahu Wa bil uruji sidku wa fa'amlahu Wa hadihi aqidatun muhtasara Wa lil awami sahlatun muyassara Nakrimun tilka Ahmadul Marzuqi Man yaktamil lisadiqil Marzuqi Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama Wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi Wa kulli man bi khairi hadi yaktadi Wa asalul karima ikhlasal amal Wa nafa kulli man biha qad ishtaqal Abyaduha maizum bi'adil jummali Tarihuha li ayun gori jummali Samaituha akidat alawami Min wajibin bidini bitamami Qala rabbi zid ilman warzuqni fahman walhaqni bis salihin. Wa ma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim ya fattah alim tahlina futuhan arifin. Hadratul mukarramin jamaah muslimin wassalam, semoga semua kita berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur bahwa kita malam hari masih dikaruniakan keberkahan, semoga sehat walafiat dan beruntung apapun, dan kita kembali lagi dalam rutinitas kita malam Kamis ta'lim di Majlis Ta'lim Wassalam. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Pada kayak materi kita malam ini melanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam sampai kepada kisahnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Nabi Allah Ishaq, Yaqub, Yusuf. Setelah kemarin kita bahas tentang Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wa Ismail wa Ishaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada suatu negeri yang mana diperintah oleh seorang raja yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini ada raja terbesar di antara raja-raja yang pernah menguasai dunia. Kata ulama ada 4 raja besar. Jadi 4 raja besar ini, 2 diantaranya adalah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Raja Namrud, Nebukadnezar dan Namrud beda. Kalau di Arab itu namanya Bukhtun Nasr, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam sejarah dunia namanya Nebukadnezar. Bukhtun Nasr ini adalah raja Babilonia. Dialah yang meruntuhkan sisa-sisa terakhir dari kebesaran kerajaan Sulaiman, ya.
Setelah Sulaiman wafat, dilanjutkan oleh penerusnya dan penerusnya tidak kuat, sehingga kerajaan Sulaiman yang besar itu diserang oleh kerajaan dari Irak, dari Babylon, yang sisa-sisanya masih ada bagian daripada 7 keajaibannya. Itu namanya istana bergantung. Nah, Nebukadnezar itulah yang menghancurkan, meluluh lantakan sisa-sisa kebesaran Raja Sulaiman alaihissalam. Dan peristiwa itu diabadikan oleh Al-Quran dalam perjalanan seorang nabi yang namanya Nabi Allah Uzair, ya. Ketika Nabi Uzair melewati suatu kota dan situ semuanya jadi mayat semua, dan Allah dan Nabi Uzair berkata, "Anna yuhyillahu hadhil maut." Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali bangkai yang begitu banyak seperti ini? Fa'amatullahu mi'ata amin. Akhirnya Nabi Allah Uzair dimatikan Allah selama 100 tahun. Itu ceritanya sudah kita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, yang dilewati oleh Uzair adalah reruntuhan dari sisa-sisa kebesaran Raja Sulaiman. Yang tersisa sekarang itu adalah tembok ratapan. Tembok ratapan itulah yang menjadi bagian daripada ibadahnya orang Yahudi. Tembok ratapan itu apa? Sisa-sisa daripada istana Raja Sulaiman. Bagian keratonnya, kalau kita bagian keratonnya atau tembok ratapan. Dan konon di bawah reruntuhan kebesaran Sulaiman itulah dibangun Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang Israel amat berkemauan keras supaya bagaimana Masjidil Aqsa itu bisa dihancurkan, karena di bawahnya itu banyak situs-situs peninggalan Nabi Allah Sulaiman menurut pemahaman mereka. Ya, itu Nebukadnezar. Kedua, Namrud. Ya, Raja Namrud bahwa dia merasa keturunan Tuhan. Dia punya ibu umur 19-an tahun, menikah dengan anggapan mereka adalah dewa. Sehingga ketika dia udah besar, ibunya sendirilah itulah yang dinikahkan oleh Namrud. Ya. Jadi ibunya sendiri yang dikawini oleh Namrud. Nah, Raja Namrud adalah raja yang memiliki sesembahan-sembahan. Dia konon mempunyai patung-patung besar, banyak. Sehingga suatu hari diceritakan datanglah seorang pemuda, masuklah ke dalam kawasan peribadatan Raja Namrud. Itu seorang pemuda yang dikatakan namanya Ibrahim. Itu kalimat yang aku lagi, qalulahu Ibrahim. Lalu oleh Ibrahim, patung-patung itu semua dihancurkan. Patung-patung semua itu dihancurkan. Disisain satu yang paling. Lalu dipanggil, apa yang kau lakukan wahai Ibrahim? Bi'alihatina, dengan tuhan-tuhan kami. Kata Ibrahim, bukan saya. Lalu siapa? Kata kalau bukan orang Sikh, apa namanya? CCTV-nya ada. Ya, CCTV apa? Ente itu ya. Bukan saya, kata Ibrahim. Lalu siapa? Kata Ibrahim, bal fa'aluha kabiruhum hada. Tuh yang paling gede yang nganduin. Jadi kampak itu dikalungin, patung itu dikalungin kampaknya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim beralibi bahwa yang ngancurin dia. Dikata argumennya dibalik oleh Ibrahim, bagaimana kau bisa menyembah sesuatu bila bisa melakukan apa-apa? Nah, itu kan ya. Pada pertemuan selanjutnya terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, siapa Tuhanmu? Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan saya lah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat. Sehingga kata Al-Quran, fabuhitan ladina kafar. Akhirnya si Namrud bingung, gak punya argumen apa-apa. Ya,
Nah, pada akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Lalu Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah dan dingin atas Ibrahim. Jadi api agak membakar Nabi Allah Ibrahim. Itulah perjalanan kisah cuplikan Nabi Ibrahim yang direkam oleh Al-Quran ketika dia berada di Irak. Ya, ketika Nabi Ibrahim berada di Irak. Lalu rekaman selanjutnya Nabi Ibrahim ketika dia berada di Makkah. Saat itu Nabi Ibrahim sudah mempunyai istri namanya Siti Hajar, ya, Siti Hajar, dan punya anak namanya Ismail. Ya. Habis dibawalah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Bibakah dalam kalimat yang lain Al-Quran menggunakan Bakkah. Kalimatnya di situ menggunakan dalam Al-Quran melukiskan tentang daerah itu, kata Al-Quran apa? Bi ardin laisa bidati zar'in. Satu area yang tidak ada tumbuh rumput pun, ya, tidak tumbuh tumbuhan apapun. Bi ardin laisa bidati zar'in. Atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Ismail dengan ibunya ke daerah Makkah. Maka bangsa Arab menyebutnya sebagai wadi atau lembah, ya, karena secara geografis dia itu berada tempat yang datar rendah, dikelilingi oleh bukit-bukit, gunung-gunung, ya, sehingga kalau udah hujan sampai sekarang pun dia itu tetap banjir, ya. Kenapa? Air-air dari atas bukit turun ke lembah Mekah, banjir lah berarti. Sehingga dari situ sampai zaman Nabi Muhammad SAW termasuk daerah kotor, daerah penyakit, ya, daerah kotor, daerah penyakit, sehingga pada masa zaman Nabi Muhammad, kenapa bayi-bayi yang baru lahir, nah itu bayi-bayi yang baru lahir pada masa Nabi Muhammad itu diasingkan, ya, diasingkan ke daerah-daerah yang lebih sejuk dan lebih subur, ya. Itu tradisi ibu-ibu, pada tradisi orang-orang masyarakat tempat ketika bayi lahir. Kenapa? Agar bayi itu menghirup udara lebih segar. Nah, Nabi Muhammad yang mengasuhnya Pak Halimatus Sa'diyah. Ardha'athu Halimatus Sa'diyah. Dibawalah, dititipkan oleh ibunya Halimatus Sa'diyah di daerah Bani Bakar sebutnya, atau suku Halimatu As-Sa'diyah, suku As-Sa'diyah, suku Sa'ad bin Bakar, ya, Sa'ad bin Bakar. Kedua, biasanya kalau daerah kampung itu bahasanya masih apa? Kosakatanya masih bahasa ibunya, namanya masih terjaga. Kalau orang Tambun ngomong di orang Jakarta, lah agak paham orang Jakarta, ya orang Tambun. Padahal kan Betawi juga ya. Orang semua Betawi, orang Betawi iye. Tapi secara kosakata orang kota udah kehilangan udah kehilangan itu bahasa, udah kehilangan kata-kata. Cuman ye lu gua itu kan ya. Gitu dah. Tapi bahasa Betawinya udah hilang. Coba di Cikarang, di Tambun, di Babelan, mana lagi? Ya, Gabus. Itu namanya bahasanya masih terjaga. Sehingga suatu saat ketika Nabi Muhammad jadi nabi, bahasanya bahasa Arab yang utuh, dia menyimpan kosakata banyak. Dari mana kau dapatkan bahasa ini wahai Muhammad? Kata Rasulullah, "Ubitu fi diyar Sa'ad bin Bakar." Dulu aku di
susui di perkampungan saat timbang. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Rubitu fidyar saat timbang." Ada beberapa orang-orang Islam ya, kiai sekarang malah kiai mengatakan gak mungkin Nabi Muhammad apa tega ibunya anak Ibrahim. Itu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak percaya sejarah, emang apa namanya, tercatat sejarah seperti itu bahwa Nabi Muhammad umur 2 tahun sampai umur 2 tahun dibawa oleh Halimatus Sa'diyah agar Nabi Muhammad tumbuh menjadi bayi yang sehat dan agar terjaga bahasanya. Itu. Jadi kota Mekah itu pada masuk kota yang kotor. Ya. Oke, kita flashback lagi ke pasal Nabi Allah Ibrahim bersama Siti Hajar. Setelah mereka dihantarkan ke tempat itu, gak berapa lama Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lagi untuk balik lagi ke sana. Gitu ya. Karena Allah sudah nikahkan juga Nabi Ibrahim dengan istri keduanya, siapa? Siti Sarah, dan mendapatkan anak namanya Nabi Allah Ishak alaihi wassalam. Nah, ditinggalkan Siti Hajar bersama Ibrahim di kota Makkah sepi sunyi tanpa perbekalan. Allah yang aku titipkan kepada kalian berdua, kata Siti Hajar. Kalau memang Allah titip, kita nggak akan mungkin sengsara, kata istri yang soleh ya. Lu berangkat kerja, bini lu tinggal di 5.000, kira-kira bini lu gimana? Lihat deh, balik. Walau bekerja, belanja mana? Dan 30.000 cukup kalian. Wah, ada. Kata Nabi Ibrahim, aku titipkan kalian berdua. Kalau kata bukan demikian, kata Siti Hajar. Kalau Siti Hajar, demikianlah kami tidak akan sengsara. Pergilah Nabi Ibrahim. Berhari-hari Siti Hajar dengan Nabi Ismail berdua, perbekalan udah tipis, sehingga ada saat di mana kedua-duanya sudah dalam keadaan terjepit. Nabi Allah Ibrahim sudah haus, lapar, dan tidak, Siti Hajar udah nggak bisa mengeluarkan air susu. Bingung Siti Hajar. Larilah dia ke Bukit Sofa. Dia tengok sejauh mata memandang, tidak ada air yang terlihat, tidak ada orang yang terlewat. Lari lagi ke Bukit Marwah. Sofa Marwah, turun naik sampai berapa kali? 7 kali, dan diabadikan menjadi manasik haji yang namanya sa'i, ya, sa'i. Peristiwa itu diabadikan menjadi manasik haji, sa'i. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah. Sehingga dalam keputusan asanya, tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim menghentakkan kakinya di tanah sambil menangis, kakinya dihentakkan. Tiba-tiba tersemburlah dari kaki Nabi Ibrahim mata air, ya, mancur, kumpul. Lalu Siti Hajar mengatakan zam, artinya zam, kumpul. Zam, sehingga air itu sampai sekarang menjadi namanya air zam, bukan jam. Zam artinya kumpul. Zam, kumpul. Itu bahasa Arab purba, bahasa Arab lama, ya, udah jarang digunakan, ya. Kumpul air. Dari situlah mulai ada tampak kehidupan. Mulai burung-burung berterbangan, ya. Lalu dari jauh orang melihat di sana ada burung, pasti di sana ada sumber airnya. Lama-lama banyak kafilah lewat dan mampir sekedar untuk minta air. Lama-lama daerah itu terkenal menjadi rute perjalanan, ya.
Banyak orang yang ngambil air situ. Lama-lama banyak orang yang tetap di situ. Ya, konon suku yang pertama kali menetap itu namanya suku Jurhum. Ya, dalam literaturnya suku Jurhum ada suku yang pertama kali menetap di daerah Mekah. Lama-lama menjadi perkampungan. Dan akhirnya itulah Nabi Ibrahim besar tumbuh dan kelak dia menikah dengan salah satu suku Jurhum. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih rezeki kepada siapa itu? Kepada siapa? Sama istri yang kagak rewel sama uang belanja. Kalau punya bini, ceritain nggak sedih aja, sini aja begini gitu. Bagaimana bang? Oh, kuningan, apa liburan? Uang belanja mana? Buat titipin sama Allah. Kira-kira ente bilang itu bini apa ngomongnya? Mati bang, mati. Nah demikian. Lama datanglah kabar Nabi Allah Ibrahim berkunjung kembali ke kota Mekah dan mendapatkan putranya Ibrahim sudah dewasa, sudah anak-anak lah, ya, sudah anak-anak ya, remaja. Datang, sampailah di sana tinggal. Dan konon dia juga sudah punya putra Nabi Allah Ishak yang umurnya sama, sebaya, cuman ada di daerah Hamat. Sampailah dia di kota Mekah, tiba-tiba perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa perintah? Ya Bunayyah, bawa anakku. Saya semalam mimpi bahwa Allah menyuruh saya, inni adbahuka. Saya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Waduh. Kira-kira gimana? Jadi anak. Ya anak Nabi, bukan anaknya anak Nabi. Apa kata Nabi Ibrahim? I'mal ma'tuban satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Allah, ya ayah, udah laksanakan perintah Allah. Niscaya kau akan temukan aku menjadi orang yang sabar. Gitu. Tahu, Bapak pinjam HP bentaran baru. Waduh, belum lah. HP bentaran jadi marahnya. Ya, tuh anak sekarang. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Allah Ismail. Bilang sama Siti Hajar, wahai istriku, besok pagi-pagi aku akan bawa anak. Dandan ini rapi. Wah, setan masuk. Udah dengerin laki lo, kata setan. Anak lu mau dipotong, bapaknya besok dia kasih. Ya enggak? Istri yang soleh, istri Nabi, ya enggak? Diusir setan. Pagi-pagi jalanlah Nabi Allah. Mulailah setan menggoda. Lalu Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail untuk nimpukin setan. Wah, setan timpukin. Ditim? Kali lagi kejar, timpukin sampai berapa kali. Sehingga diabadikan dalam manasik haji namanya apa? Hah? Berapa kali kita lempar? Hah? 3. Diabadikan dalam Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Ada peristiwa haji itu yang mana kita harus lempar batu. Itu simbol. Diabadikan. Lalu Allah kasih kabar gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengganti korbannya dengan seekor kambing. Sehingga pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya kita ngapain? Makan. Potong. Ya. Untuk memperingati peristiwa 10 Dzulhijjah. Paham?
Nah, inilah dikatakan buat tabi' millata Ibrahim Hanifah. Ada korelasi antara agama utama, seluruh agama itu Nabi Ibrahim, dan agama itu direpresentasikan kepada beberapa agama. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, ada agama Islam. Semuanya menginduk kepada agama Nabi Ibrahim. Demikianlah kita abadikan agama induk kita dalam suatu sholat. Apa bacaan selawat kita? Sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa pada Ibrahim? Karena induk agama kita adalah agama Nabi Ibrahim. Agama dan Nabi Ibrahim disimbolkan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim lah lahir semua para nabi dan Ibrahim. Bagus. Kalau bapaknya manusia, bapak manusia kedua Nabi Nuh, itu namanya bapak. Nah, peristiwa itu diabadikan dalam suatu peristiwa haji yang namanya Jumrah. Kemudian ada peristiwa memotong hewan korban. Nah, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisah antara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ada beberapa kalau orang Nasrani, ya ini unik ya. Orang Nasrani menganggap bahwa bukan Ibrahim, bukan Ismail yang dikorban, Ishak, gitu ya. Dan ada beberapa tulisan-tulisan Ustaz baca itu, Gus Dur sendiri mengatakan bahwa yang dikorbankan itu bukan Ismail, tapi Ishak. Dan ada beberapa sumber-sumber hadis yang menjelaskan bahwa bukan Ismail yang dikorban. Tetapi dalil-dalil yang menguatkan bahwa Ismail yang dikorban itu banyak, ya. Banyak, seperti Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu putra dari dua ayah yang disembelih. Pertama, bahwa Nabi Muhammad dianggap putra dua orang disembelih. Pertama Nabi Ismail, kedua bapaknya sendiri, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib berjanji, kalau saya dapat anak laki-laki 10, maka yang ke-10 saya akan korbankan. Wah, dapatlah anak laki-laki 10 Abdul Muttalib. Nah, yang bontot ini Abdullah. Nadar dia, nadar. Ya, berarti Abdullah ini mesti dipotong. Akhirnya para ketua-ketua suku kota Mekah bilang, gimana cara menyelamatkan diri? Abdullah paling ganteng, masalahnya paling bontot, paling cakep, dan di jidatnya itu ada sinar. Ya, jangan sampai ini anak ini dikorbankan. Caranya gimana? Nah, akhirnya caranya Abdul Muttalib harus melakukan suatu undian. Kocok keluar, kalau yang keluar nama Abdullah harus diganti 10 ekor onta. Kocok lagi, Abdullah lagi, waduh, keluar lagi 10 ekor onta. Kocok lagi, Abdullah lagi, keluar lagi 10 onta. Sampai ke 10 masih Abdullah juga, udah 100. Kocok lagi ke 11 onta. Nah, ketika nama onta stop. Berarti untuk menyelamatkan Abdullah mengorbankan 100 ekor onta. Itu riwayat. Jadi Nabi Muhammad disebut sebagai putra dari dua orang yang disembelih. Namanya itu dari ayahnya sendiri dan dari dari rangkaian cerita ini banyak pelajaran yang kita ambil tentang kisah para nabi. Karena tujuan kita belajar cerita nabi adalah untuk mengambil pelajaran. Bahwa pertama, ada yang menjelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu adalah putra Azar. Konon Azar itu adalah orang yang membuat patung. Patung yang ini maksudnya adalah
udah menjadi prinsip keyakinan bahwa para nabi itu adalah generasi yang dijaga Allah Subhanahu wa taala tentang keimanannya. Nggak mungkin nabi itu salah satu nasabnya, salah satu generasinya itu adalah orang-orang yang berada dalam kemusyrikan. Nggak mungkin. Lalu di dalam Al-Quran bahwa Azar itu disebut bapaknya, berarti Nabi Ibrahim ini punya bapaknya musyrik, ya, bahwa bapaknya penyembah berhala. Padahal udah menjadi prinsip bahwa dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Adam, ya, adalah orang-orang yang dijaga keimanannya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, jadi ulama-ulama banyak berbeda pendapat. Kata ulama, sebenarnya Azar itu bukan bapaknya, ya. Azar itu adalah pamannya, ya, pamannya. Hanya saja pada zaman itu dan dalam bahasa Arab kadang-kadang paman lebih akrab dipanggil bapak, ya. Oh bukan, barangkali biasanya nama bapak kalau yang sifatnya panggilan itu bukan nama abu, ya gini. Orang tua secara biologis itu bahasa Arabnya namanya walid. Orang tua secara biologis, waladun, anak. Bapaknya anak, namanya walid. Ini namanya orang tua secara walid, ya. Walid mana walid? Itu kan walid. Orang tua. Tapi orang tua yang bukan biologis banyak istilah. Ada abun, ya. Dominannya begitu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim mempunyai ayah yang musyrik itu pendapat yang keliru. Bahwa Nabi Ibrahim itu yang namanya Al-Quran menjelaskan bapaknya itu sebagai pembuat patung, itu bukan bapaknya secara biologis, tapi paman. Kadang-kadang juga kan kita dalam istilah-istilah bahasa gaul sehari-hari, ya, banyak orang banyak menggunakan bahasa-bahasa istilah-istilah pinjaman, ya. Cuman itu terpakai hanya ketika kita lagi komunikasi, tapi bukan hakikatnya, gitu. Mana yang bapak lo kan itu, enggak. Mamang. Itu dulu sama kita tuh zaman dulu, ya. Asal ada tukang apa-apa juga panggil mamang, ya. Tukang rangi, tukang apa, duit mah, Kerupuk, ya. tukang kerupuk, ya. Tukang bakso dulu. Nah itu yang pertama, ya, hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala jaga generasi para nabi adalah generasi orang-orang yang dijaga keimanan. Kalau ataupun ada orang-orang yang tidak beriman dari bagian dari keluarga nabi, itu adalah orang-orang yang mau dijelaskan Al-Quran banyak, tapi tidak melahirkan keturunan, tidak menjadikan garis keturunan. Tuh, ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, punya putra, ya bunayya. Tuh, ya, apa? Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik ke perahu bapak. Kata anaknya, sa'awi ila jibali yaqsimuni minal ma'. Enggak, Pak, saya mau berenang, saya mau naik gunung, insya Allah gunung atau bakal tenggelam, saya selamat ke gunung. Kata Nabi Allah, lah kagak ada yang selamat. Tuh. Dalam ayat lain ada seorang nabi yang kesian sama anaknya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan keluargamu. Tuh. Ketika Nabi Allah Lut alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, udah cepat berangkat, sebelum subuh udah berangkat, jangan noleh ke belakang. Bininya noleh ke belakang, wah, kesapu dia mata. Kata Allah, innahu laisa min ahli, itu bukan bini lu lagi.
innahu amalun ghairu shalih. Banyak. Nabi Muhammad sendiri punya mamang, ya. Abu Jahal namanya. Ya, punya paman. Mereka adalah termasuk orang-orang yang, ya, orang-orang yang dimasukkan dalam golongan orang kafir. Itu hikmah kedua tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, dan Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, bahwa demikianlah seharusnya kita dan seharusnya anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Demikianlah seharusnya kita kepada istri-istri kita. Coba, Nabi Allah Ibrahim punya istri Siti Hajar, ya, lama nggak punya anak nih, Siti Hajar, ya. Terus kalau istrinya Siti Hajar, ya udah bang, si itu aja kawinin siapa? Nah, salah, budaknya, ya. Kalau kata bahasa kita, supaya dapat anak namanya apa? Ya, mancing. Tapi caranya dia kawin lah, diizinin, supaya tujuannya suaminya bisa dapat keturunan. Tuh, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kawin siapa? Ini tua, itu yang kawin. Kawin lagi. Kawin lagi. Dan adilnya Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Ishak sama Nabi Ibrahim dipisahin jauh-jauh. Tuh ya, jauh. Yang satu di Mekah, yang satu di Irak. Jauh nggak? Jauh. Kalau yang satu di Kranji, satu di Roma pun masih dekat. Nyusul. Yang satu di Roma, yang satu di Kranji, yang satu di Cakung, nyusul nggak? Nyusul. Jauh, Jawa Timur, jauh, nyusul, jauh. Nah demikian caranya, ya. Makanya dalam hukum, dalam poligami, saya jelasin lagi nih. Banyak orang salah memahami tentang ayat Tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Orang hanya memenggal ayat ini sebagai alasan untuk bisa kawin lagi. Sebenarnya topik utamanya bukan perintah kawin lagi. Coba lihat ayat sebelumnya. Ayat ini sebenarnya temanya berbicara tentang anak ya. Hati kasih sayang, nggak bisa. Pasti kita akan lebih cenderung sama yang lebih tua. Kok lebih hoki? Nah barangkali itu. Lu lebih tua jangan tinggalin. Nah, atau kita lebih cenderung sama muda, kenapa? Lebih fresh. Ya enggak? Lebih fresh, mesin plastik segel dalam fresh. Karena itu fresher. Itu. Nah iya, bisa enggak? Tetap aja kita. Nah, itu kecenderungan. Tapi kalau kita, oh saya mampu Ustaz, secara seksual, oke, kuat, bisa adil, semalam sini. Harta, oke, bisa adil deh. Ya enggak, yang satu bin Avanza, yang satu bin Xenia, boleh. Ya enggak, yang satu rumah di Sumarekon, yang satu di Harapan Indah, boleh. Ya enggak, adil, iya kuat. Tapi hati, bisa. Nggak ada yang bisa berbuat hati. Walau harastum, walaupun lupa. Nah, tapi bolehkah kita kawin lagi? Boleh. Ada situasi yang dimana kita mesti kawin lagi. Darurat. Kalau kata Roni kan, orang kawin lagi itu ibarat pintu pesawat. Kalau udah emergency gimana nih? Buka pintu pesawat, udah pesawat aja mau kita mampus. Itu kan? Wah, apa namanya? Pesawat mengalami apa namanya? Turbulensi kata utang nggak dia?
dandang mental, panci tenggelam, wah ini tuh lagi. Ini udah. Kalau malam tidur udah kayak Taufik Hidayat, tepak tepok, nyambung mulu di depan pintu. Hah? Dari musiknya. Nah itu udah turbulensi dulu. Ya, darurat, buka pintu darurat. Kita berkali-kali kaji masalah poligami. Oh ya, gitu, oh ya. Nabi Allah Ibrahim menjadi bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahim lahir banyak nabi. Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail. Dari Nabi Allah Ismail melahirkan orang-orang soleh. Ismail terus ke bawah. Ya, karena Nabi Ismail bergenerasi di kota Mekah, maka di kota Mekah lahirlah Nabi Muhammad. Generasinya. Ya, makanya Nabi Muhammad ini silsilahnya yang terlacak dan dianggap datanya valid itu sampai Adnan. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, terus sampai Adnan, Sayyidu waladi Adnan. Nah, sampai Adnan ini yang paling sudah, yang sepakat semua ahli nasab pada masa itu menyatakan bahwa yang paling valid sampai Adnan. Ke atasnya Adnan. Nah ini kalau kata Kiai Imaduddin muhtalafih. Apa? Ada yang kata ini, kata ini belum jelas dan menghindari perbedaan, ya kan? Yaudahlah, yang disepakati sampai ada. Sebenarnya Nabi Muhammad terus sampai Nabi Ismail ada. Sampai Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Adam ada. Nasab-nasab yang ditulis ada, ya, poster-poster tuh ada sampai Nabi Adam, ya, nasab tuh, bicara nasab ya. Cuman yang dianggap valid oleh ahli nasab pada zaman dulu adalah sampai Adam. Bangsa Arab adalah bangsa yang paling menjaga masalah nasab. Dan bangsa Arab adalah bangsa yang mengawal setiap generasi dengan nasab. Bangsa Arab, nggak ada bangsa-bangsa lain. Jadi maaf kata ya, zaman sekarang ada orang usil, bullshit sebenarnya. Ya, bullshit. Ngapain kita ngerecokin? Ente nggak punya kapabilitas dan nggak punya kapasitas. Oh ya, karena apa? Udah menjadi bagian pada tradisi, disiplin, prinsip-prinsip orang Arab dan mereka jaga. Kalau ada orang yang mencangkok nasab, ketahuan, ya nempel, ketahuan dia. Kenapa? Tuh masa-masa. Jadi bicara nasab dalam kitab-kitab, apa yang menjadi dalil penguat syuro? Apa syuro? Adanya pengakuan masyarakat setempat itu cukup, gitu. Masyarakat yang hidup pada zamannya dan bergerak cukup. Jadi kalau ada orang ingin membuktikan nasab dengan DNA, ya susah lah. DNA itu bukan begitu bukti. DNA kalau udah di atas 7 udah, menurut ilmu ya, DNA di atas hitungan sekian itu udah kacau, udah kemana-mana. Ada orang sekarang jadi butuh terbang ngaco, nggak tahu terbang ngaco. Segala keturunan Yahudi lah, dia nggak kemana-mana ngomongnya, itu terbang ngaco. Kenapa? Untuk membuka nasab seorang itu bukan dengan DNA, tapi dengan adanya pengakuan, ya, pengakuan dari masyarakat yang hidup secara bergenerasi. Karena pengakuan maka itulah integritas yang menjadi andalannya. Ya, jadi bahwa nasabnya para nabi itu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasabnya Nabi Muhammad pun keturunannya itu adalah nasab yang dijaga oleh sejarah, dijaga, dirawat oleh
manusia-manusia dalam peradaban sejarah dijaga, nggak mungkin. Dari Nabi Allah Ishak lahir para nabi-nabi. Ishak melahirkan seorang nabi namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan nabi namanya Nabi ya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan Al-Karim Ibnul Karim. Siapa itu? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Apaan? bin Agus. Ya. Kayak pengkang bos itu kan, supaya bisa. Yusuf. Nah, Nabi Ibrahim punya putra Ishak. Ishak punya putra Yakub. Yakub punya putra Yusuf. Nabi. Makanya disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Oke, ya paham ya? Nah ini hikmahnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah hikmahnya bagaimana kita cara mendidik tuh anak tuh. Ini kayak begitu orang tua nih, punya anak. Pengen nggak punya anak dulu, pengen banget. Dan itu jadi anak dulu bisa nggak ada? Malah beratur lu dan. Ya dia usah. Udah beli warung ntar pasar. Waduh, begini pak, begini. Waduh, alasannya. Iya, dibang iya dong, orang tua udah selesai. Ya. Oh. Orang yang paling iya itu cuma satu gini. Iya. Dan taat iya. Ya. Tuh jadi anak dulu. Jadi anak nurut sama orang tua, ya mau bagaimana orang tua, jangan nyalain orang tuh. Orang tua kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, yang hukum anak apa Allah? Allah yang hukum, bukan anak. Orang tua enggak nyekolahin kita, enggak ngasih makan kita, enggak ngebesarin kita, tetap wajib kita hormat sama orang tua. Wajib. Terus bagaimana Pak 112? Itu saya dia mau Allah. Kita mulai dari akhirat tuh, di akhirat tentunya jangan sekarang. Tuh, apa kata anak? Ya Rab, augifu, kata anak sama Allah. Tolong itu bapak saya berhenti, jangan dibawa surga. Khud lana bihaqqina minhu. Saya mau minta hak saya. Fa innahu ma'allamana ma najhalu, karena bapak saya nggak pernah nyekolahin saya. Tuh, khud lana bihaqqina minhu. Saya pengen minta hak saya dari dia yang dulu belum pernah dikasih. Apa? Saya belum pernah sekolahin, saya nggak kasih makan. Nah, baru di akhirat. Di dunia ada perintahnya, hormatin orang tuh. Udah kaya kita, udah jadi dokter, udah hebat, datang orang tua kita. Apaan gua masih kecil dibuang di tong sampah. Walaupun lu dibuang sama bapak lu sama, lu keluar dari mana? Dari jatuh, dari tempayan, kan tetap dari rahim orang. Kalau orang tua kita salah, yang hukum Allah, yang menghukum orang tua kita siapa? Bukan kita. Kita nggak dikasih kewenangan menghukum orang tua kita di dunia. Dikasih kewenangan. Mau orang tua kita, mau bapak kita cerai, wow, bapak kita diusir, miskin. Yang ngusir nenek kita, tua kayak enggak, dasar lo mantu kurang ajar lo, usir lo orang miskin. Wah, kita dibesarin sama nenek kita, sama nenek sekolahin, dikuliahin, dikawin besar di orang kaya, diwarisin atau orang tua. Datang bapaknya, hormatin nggak?
Kata neneknya, lu jangan sekali temuin bapak lu cuma bisanya. Wah, nggak boleh dengerin. Tapi bener kan kata nenek, nggak boleh dengerin. Lagi hidup nenek, iya. Lalu ketemu bapak lu, ya bapak lu taunya bikin anak lu, kalau mau ngapa-ngapain, itu kan begitu biasanya mah. Ya nenek, jangan. Tetap orang tuh. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. kita anak-anak yang berbakti kepada orang. Amin. Ya Rabbal Amin. Fatihah. وَرَبَّنَا كَرِيمٌ حَمْدًا أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبنا وبنا السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.